Hai teman-teman, jumpa kembali lagi di channel DevCamp Learning Center. Kali ini kita akan membahas tentang notifikasi lanjutan dari video sebelumnya. Pada latihan video sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara membuat sebuah notifikasi. Begitu aplikasi kita nyalakan, maka akan terdapat notifikasi. Dan pada materi kali ini, kita akan membuat sama notifikasi, cuman berdasarkan data yang kita terima dari data JSON sebagai pembanding. Di sini saya akan menggunakan contoh dari daftar film dari database The Movie DB. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah website dari The Movie DB sendiri. Untuk cara pendaftarannya sudah diajarkan sebelumnya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan APK. Untuk yang belum mendapatkan, silakan daftar dulu. Berikutnya nanti kita akan mengolah data-data ini dari tanggal ininya, release date-nya. Itu akan digunakan untuk perbandingan bahwa jadwal film ini bahwa terdapat update pada aplikasi. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang job scheduler dan job service. Job service sendiri itu digunakan untuk proses background dari sebuah aplikasi yang di-request. Dan untuk job scheduler itu kita membuat timing atau periodik dari sebuah aplikasi untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi itu akan mendapatkan ada namanya job ID, dan itu akan bisa di-trigger saat aplikasi dimulai. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar, kita akan membuat notifikasi seperti berikut. Ini ada daftar filmnya. Sebentar. Ini dia. Daftar movie, ini yang rilis pada hari ini, 2020 bulan April tanggal 15. Jadi semua film yang akan rilis pada hari ini akan tertampil di notifikasi. Dan ini akan diulang selama 15 menit sekali. Oke, jadi let's code. Kita mulai dengan membuat sebuah kelas baru. Untuk sebuah service-nya kita pakai job service. Java class, beri nama get movie update. Update, enter, oke. Lalu kita extend dengan job service. Extend kelasnya job services. Yang ini. Oke, akan merah nih. Cuman perlu alt enter, implement semua metode yang ada. Nah, kalian akan mendapatkan sebuah on start job dan on stop job. Dengan parameternya itu job parameter. Dan ini returnnya false semua. Kita buat jadi true. Yang ini juga true. Untuk memudahkan kita men-trackingnya, maka kita buat log, di mana log ini akan kita gunakan untuk membaca sudah sampai mana data kita panggil dan yang terbaca. Oke, ini adalah kita tulis saja log seperti ini. Ini on start job. Berikutnya kita buat log lagi. Di sini on stop jobnya kita kasih nama juga log. Oke. Jadi fungsi log ini, teman-teman, ini untuk memudahkan kalian dalam men-tracking metode apa aja sih yang setelah jalankan tanpa harus bingung di mana errornya atau sampai mana program tersebut dieksekusi. Oke, setelah selesai membuat metode on job-nya tersebut, lognya, berikutnya kita akan membuat metodenya untuk memanggil data yang tersimpan pada database The Movie DB. Kita buat sebuah metode baru dengan access modifier public dengan nilai kembaliannya itu void atau tidak ada. Kita beri nama get movie update. Oke, huruf kecil aja untuk metode di depannya. Terus parameternya itu kita bikin job parameter. Oke,
kasih nama job, selesai. Oke, untuk berikutnya kita untuk membandingkan waktu yang dari dalam handphone atau aplikasi kita bisa menggunakan namanya date. Date itu kita ambil dari yang Java Utility, jangan yang JavaSQL, itu karena itu beda. Oke, kita beri namanya, kita kasih nama date juga ya, today atau date aja deh. Date sama dengan, nah tekniknya yang paling simpel adalah kita panggil calendar dot get instansinya, ambil waktunya, get time. Ini sudah menghasilkan format waktu secara GMT. Berikutnya akan kita proses secara simpel agar dapat digunakan untuk merequest ke dalam server. Kita menggunakan simple format, atau kita buat dia jadi date format seperti ini. Date format, kita tulis formatter sama dengan new simple date format. Nah, di dalam parameter ini kita bisa susun untuk tahunnya, itu digunakan Y, patternnya ya, Y 4 kali untuk tahun, lalu diikuti dengan strip. Setelah strip ini kita tulis bulannya dulu, M-nya M gede, bulan, month, terus strip lagi, untuk harinya itu dengan DD. Oke, titik koma. Berikutnya, setelah selesai membuat string untuk date-nya, kita buat data penampung dari hari tersebut dalam bentuk string. Maka kita buat sebuah variabel baru, string, dengan nama today, date, atau tanggal hari ini, diambil dari formatter, dot, format, dari tanggal yang ada sekarang, atau date. Oke, setelah selesai, nah ini formatter date-nya ini sudah berbentuk dalam bentuk string. Setelah dia terbentuk dalam bentuk string, nanti kita tinggal mengubahnya untuk pemanggilan data tersebut. Jadi kita siapkan satu buah string URL yang dari database-nya. Jadi kita buat string URL dari halaman yang akan kita gunakan. URL seperti ini. Kita masukkan, kita lihat, kalian buka kembali di halaman TheMovieDB-nya sendiri. Kalian bisa lihat, ini adalah alamat yang akan kita pakai. Ini APK-nya pakai APK kalian masing-masing ya, yang kalian daftarin, jangan pakai yang ini. Oke, ini kita copy, lalu pindahkan ke sini, tip string paste. Nah, supaya gampang dibaca, kita potong-potong dulu. Dari sini, APK, enter. Di sini, dan-nya dipotong. Di sini juga, kita potong jadi beberapa bagian, supaya gampang dibaca. Oke, mana lagi ya? Get, release, spec, date, dan di sini. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, perhatikan pada release date-nya ini untuk filterisasinya kita sudah tertulis nih. Ini 2020 bulan 4 tanggal 15. Jadi, date-nya ini kita ambil dari sini. Today date, copy aja. Copy. Delete. Tambahkan plus di ujung atau concat kalian bisa pakai. Paste di sini. Sama untuk yang ini juga. Sini ditambahkan plus dan paste. Oke, jadi ini akan mengikuti secara otomatis setelah kalian menyalakan handphone, dan akan dicek dulu nih. Dicek dulu tanggal sekarang tanggal berapa. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam request di sini. Oke, kita akan pakai string request untuk pengambilan datanya. Maka seperti yang pernah kalian pelajari, string request seperti ini. Kasih nama string request sama dengan new string request dari request
String request, new request, mana Pak ya? String request, new request. Oh, request method, oke. Method, request, pakai yang T ini ya. Nah, yang ini, enter, dot, metodenya apa? Kita pakai untuk sementara kita pakai get, supaya gampang terbaca. Kalau kalian pakai post, itu data yang terfilterisasi tidak akan terbaca pada URL, makanya kita harus pakai clear traffic. Kalau pakai get, kalian cukup mengimplementasikan saja get, jadi datanya akan terbaca di dalam link. Berikutnya, koma, terus masukkan URL yang tadi kita buat, koma. Nah, untuk listenernya, kita buat dua listener, yang satu untuk data listener, yang satu untuk error listener. Kita buat new response listener. New response listener, enter. Maka akan jadi seperti ini. Kalian perhatikan pada di sini. Tambahkan koma, new respon error listener. Titik koma di sini. Oke, ini kita biarkan dulu. Kita lanjut lagi di bawah sini setelah titik koma ini. Kita bikin request queue-nya. Request queue-nya kasih nama queue volley dot new request queue dari this. Atau kalau merah, kalian bisa pakai get application context. Karena ini dia termasuk kelas object service, kalian bisa pakai get context atau cuma this saja untuk konteksnya. Berikutnya, setelah begini, queue-nya itu akan kita masukkan untuk queue-nya ini, itu adalah add dari string request yang kalian buat di atas. Oke, selesai untuk di sini? Belum. Kita lanjut di bagian pengambilan datanya. Untuk pengambilan data, kita menggunakan JSON, maka kita buat JSON object, kita beri nama object 1 sama dengan new JSON object dari respon tersebut. Oke. Ini merah. Kita harus pakai blok try and catch untuk meminimalisir terjadinya error. Catch, kita beri nama JSON exception dengan tipe E. Kita print, atau kalian bisa log. Kalau misalnya buat ini untuk pengetrekan, kita bikin log D. Ini untuk on respon tapi error. Nah, jadi kalian bakal tahu nih. Jadi kode kalian itu sudah sampai di mana. Kita kasih log. Nah, ini kita print print stack trace, bakal di print errornya di mana. Oke, yang tadi kita tulis, kita copy, kita potong, kita taruh di sini. Objeknya sudah kita dapatkan, itu berupa the object 1. Objek 1 ini, kita lihat di webnya, kalian lihat di sini, ini adalah objek dari sebuah JSON. Itu banyak sekali, kita cuma butuh beberapa aja di sini. Ini kalau kita tutup, nah ini adalah satu objek. Kita buka kembali, kita butuh array, di mana array tersebut diberi nama dari JSON-nya sendiri adalah result. Dari result ini, kita tangkap dalam bentuk array. JSON array, kita beri nama array sama dengan dari objek yang pertama, objek 1, get JSON array. Nah, string name ini kita masukkan yang tadi, result. Yang di sini, copy, masukin di sini. Oke, maka dari JSON array tersebut sudah berisi data-data yang akan kita gunakan untuk pengecekan. Misalnya datanya di sini dari hasil pengecekan kita, total result-nya ini ada 17. Maka kita akan melakukan pengecekan sebanyak 17 kali. Jika dilakukan secara manual, ini akan memakan waktu lama. Jadi kita buat suatu program menggunakan perulangan. Kalian bisa pakai will, atau yang lebih gampang pakai for. For integer i sama dengan 0 jika i lebih kecil dari array, jumlah dan panjangnya lebih kecil dari array, maka i tersebut akan ditambahkan. Dan perulangan ini akan dilakukan sebanyak dengan jumlah data array yang kita request. Setelah begini, kita buat sebuah objek movie.
buat sebuah objek JSON baru lagi. Karena seperti kalian lihat di dalam database-nya, ini adalah di dalam result itu ada objek-objek lagi, satu, objek berikutnya, objek kedua, dan masing-masing objek ini ada berisi data-data seperti ini. Oke, maka akan kita tampung menggunakan JSON objek. Kita beri nama objek keduanya, objek 2, sama dengan sama dengan array get JSON objek ke i. I ini secara harfiahnya dia bakal menerima datanya itu berdasarkan perhitungan yang di dalam for atau di dalam looping yang kita buat. Setelah kita menerima data objek kedua ini adalah objek ke i atau urutan ke berapa, maka objek tersebut kita masukkan ke dalam, kita membuat sebuah objek baru lebih tepatnya. Objek itu kita beri nama movie, kita kasih nama movie pakai S supaya lebih gampang dibaca. Maka objek 2 dot get, kita mau get apa sih? Misalnya kita mau get, atau kita buat begini, new movie. Nah, pada pojok sebelumnya telah kita buat untuk JSON-nya sendiri, kita masukkan objek 2 titik koma. Oke, maka movie ini telah berisi objek-objek yang diterima dari parsingan JSON yang kita ambil tadi. Terus bagaimana cara untuk membandingkan data tanggal hari ini dengan tanggal yang ada pada data JSON? Jadi untuk filteringnya kita bisa gunakan seperti ini. If movie get date, ambil tanggalnya. Jika movie get date equals dengan tanggal sekarang, kita kasih nama apa tadi di atas? Ini kita kasih today date. Oke. Equals today date. Maka kita buat sebuah notifikasi yang akan dikirim. Itu karena notifikasinya kelas notifikasi sudah saya buat. Ini kan sudah diajarin nih pada video sebelumnya. Jadi kita tinggal memanggilnya aja dengan parameter-parameter konteks yang ini seperti yang kita buat tadi. Oke, ini today date. Kita buat notifikasi baru. Kita buat objek notifikasi, notification dot notification, panggil ininya metodenya show notification. Parameter pertama adalah get application context. Berikutnya kita masukkan string dari judul film yang diupdate. Berarti kita ambil dari movie dot get title-nya. Terus ini subtext-nya itu untuk memberitahu bahwa film ini baru saja update, kita tulis now. Nah, untuk pesannya sendiri kita bisa masukkan tanggal dari update movie tersebut. Misalnya kalau ini kita tinggal panggil saja movie dot get date-nya tanggal berapa. Sekarang supaya pesannya dapat dikirim secara berulang, kita berikan ID yang berbeda-beda sesuai dengan perulangan for tadi. Kita beri nama i. Oke, nah, jadi seperti begini. Selanjutnya adalah kita buat, kalau dia sudah terpanggil, kita harus buat nilai notifikasi ini terkirim secara berurutan, maka kita gunakan string, untuk itu kita tambahkan job finish supaya job finish ini berfungsi untuk memberitahu pada aplikasi, kepada service bahwa telah dilaksanakan dan tidak perlu melakukan reschedule. Berarti di sini kita berikan job ID dari jobnya. Terus kita tulis untuk reschedulingnya kita tulis false. Oke, maka dia tidak akan di reschedule sampai pengecekan berikutnya. Kalau enggak, nanti dia bakal mengecek lagi setelah beberapa menit kalau ditulis true. Oke, jika terjadi kegagalan pemanggilan data dari string request dari semua ini, maka di errornya ini kita buat set untuk reschedule. Berarti kita tulis saja job finish, schedule-nya dari job tersebut,
terus ditulis true untuk melakukan penjadwalan ulang dari service tersebut. Oke, setelah selesai di sini, jangan lupa untuk menambahkan service-nya ini di dalam manifest cukup alt enter. Nah, di sini kalian lihat ada add service to manifest. Maka nanti di dalam manifest sudah ada service seperti ini. Oke, tambahkan Android name-nya. Sorry, bin. Tambahkan Android permission-nya. Ini Android permission bin job service. Terus kita balik ke main activity. Oke, pada main activity kita buat dua buah metode. Yang pertama adalah metode untuk melakukan pengecekan pada service apakah sudah berjalan. Dan yang satunya lagi untuk memulai service tersebut. Jadi untuk pengecekan kita buat private dengan nilai kembalian boolean cek job atau cek jobnya sudah ada belum atau cek schedule Oke, ini kita buat konteks oke. Konteks. Terus untuk mengetahui apakah ini berjalan dengan baik atau tidak, kita berikan log untuk pengecekan nanti di terminalnya. Jadi kita beri log dengan nama check schedule. Terus kita buat satu variabel boolean yaitu is schedule false, terus buat objek job scheduler sama dengan new pakai konteks get system service name ini konteks get job schedule service. Ini bakal merah seperti biasa. Ini kita tinggal tambahkan secara implisit job scheduler. Oke. Untuk objek job scheduler sudah terbuat. Berikutnya kita akan mengecek apakah job scheduler ini sudah terbuat. Jadi if job scheduler tidak sama dengan null, maka kita lakukan perulangan untuk mengecek semua. Jika job scheduler tidak sama dengan null, maka kita lakukan perulangan untuk mengecek semua job info atau job-job yang ada di dalam sini yang terdaftar. Job info sama dengan job scheduler .get all pending job. Ini untuk membandingkan. Jadi job info ini dia sudah terdaftar apa belum. Jika job info ini mendapatkan ID yang sama dengan ID dari job ID kita, dari job. Oh ya, kita lupa menambahkan job ID. Oke, kita tambahkan di sini dulu. Kita tambahkan di sini integer nilai dari job ID untuk bedanya di sini. Oke. Job ID ini berfungsi untuk identifikasi job mana yang akan kita jalankan atau kita cek.
job ID seperti ini. Jika dari pengecekan tersebut ada job yang sama, maka is scheduled sama dengan true atau sudah terschedule. Nah, di sini kita kembalikan return dari is scheduled. Ini cuma akan memberikan nilai true or false tergantung dari job tersebut telah dikerjakan atau tidak. Berikutnya, metode kedua yang kita butuhkan adalah start job. Untuk memulai suatu job scheduler, kita butuh job start. Void start, untuk ini kita pakai start begini. Job, dalam kurung, kosongin aja parameternya. Terus di dalamnya kita tambahkan log untuk mengetahui apakah kode kita sudah berjalan atau posisi kode kita sudah di mana. Seperti ini. Ini boleh kalian pakai, boleh enggak. Kalau yang udah ngerti sih nggak apa-apa. Jadi kalau yang belum ngerti, kalian bisa tambahkan seperti ini supaya nantinya lebih gampang untuk melakukan pengecekan. Setelah itu kita cek dulu nih, apakah saat kita memulai suatu job itu kita cek apakah job ini sudah jalan dengan memanggil ini. Ini kan memberikan nilai balik secara boolean nih, if or true, true or false. Jadi kita cek if schedule, cek schedule this, kita berikan konteksnya seperti ini. Jika dia sudah ada, kita tinggal bikin toss untuk memberitahu bahwa aplikasi ini sudah terjadwal. Toss make tag this, di sini aja dari aplikasi ini, teksnya sudah terjadwal. Berikutnya, panjang dari pesan ini kita buat short aja, nggak usah terlalu panjang, short. Dan jangan lupa ditambahkan pemanggilan metode show untuk ditampilkan. Dan jika tidak terjadwal, maka perintah selanjutnya adalah kita buat sebuah komponen name. Ini untuk konten ya, komponen name sama dengan new komponen name dari this. Terus kelas berikutnya kelas yang akan kita panggil service-nya adalah get movie update dot class seperti ini. Setelah komponen terbuat, berikutnya kita buat job infonya. Job info, nah ini fungsinya. Job info builder, ini untuk membangun sebuah job scheduler, kita butuh job info buildernya sama dengan new job info builder. Di dalam sini kita masukkan parameter job ID untuk membedakan dari job-job yang lain. Kalian bisa bikin beberapa job ID berdasarkan pada data yang kalian gunakan nantinya untuk ditampilkan. Job ID, berikutnya tinggal masukkan komponen name-nya ini, atau sebenarnya service komponen name dari sini. Oke, titik koma. Nah, di dalam builder kita bisa tambahkan beberapa parameter tambahan seperti periodic, charging, atau tipe dari internet yang akan kita gunakan. Misalnya kalau tipe internetnya ini bisa dipakai yang pakai WiFi atau pakai GSM atau pribadi punya. Terus device idle ini untuk memposisikan bahwa device-nya sedang digunakan atau tidak. Require charging ini untuk mengecek apakah handphone yang digunakan sedang dicas atau tidak. Oke, ini yang kita set false, yang ini juga kita set false supaya dapat digunakan secara tanpa harus menunggu device-nya menunggu handphone-nya tidak digunakan. Dan ini kan akan kita set sebagai tipenya any atau semua bisa dipakai tanpa harus menunggu jaringan dari WiFi. Oke, kita set yang pertama charging dulu. Ini false karena kita nggak perlu nunggu dicas dulu baru bisa dipakai. Yang berikutnya builder set any charging idle-nya, kita tidak perlu menunggu handphone ini sampai tidak digunakan baru bisa menotifikasi. Ini set false. Berikutnya kita set untuk network type-nya kita gunakan yang any atau kita bisa job info. Ini, nah ini tipenya any.
Itu bisa menggunakan semua jenis saluran data. Berikutnya, untuk pembatasan beberapa handphone yang seperti Nougat itu, biasanya mereka akan berfungsi minimal di atas 15 menit. Contohnya Nougat itu dia akan bisa digunakan jika eh, set periodiknya itu berada di antara 15 menit. Sedangkan untuk yang di bawah Nougat itu mungkin bisa dimulai dari 3 menit. Oke, maka kita berikan pembatasan seperti ini, build version dot SDK integer lebih besar sama dengan build version code ini dot n untuk Nougat, oke? Nah, kalau kita basic Nougat, berarti kita set periodiknya, builder set periodik itu adalah 15 menit atau lebih gampangnya 15 kali 60 detik dikali 1000. Karena 1 detiknya itu 1000. Oke. Nah, sedangkan jika selain dari Nougat, kita bisa gunakan gini, else set, berarti kan dia sudah bukan Nougat nih, di atas Nougat. Berarti kita bisa gunakan builder set periodiknya itu adalah dimulai dari 3 menit sudah bisa sepertinya biasanya. 3 menit dikali 60 dikali 1000. Ini adalah 3 menit. Oke, setelah membuat seperti ini, kita tinggal menjalankan objek job scheduler-nya. Cara pemanggilannya, job scheduler, sama dengan get system service konteks dot job scheduler service. Oke, lakukan pemanggilan implisit pada bagian sini. Job scheduler. Oke, errornya hilang. Terus job scheduler ini akan kita build. Berarti kita buat schedule builder build. Oke. Selesai. Lalu jangan lupa tambahkan karena ini kan belum dipanggil nih. Jadi kita tambahkan di sini. Start job. Oke. Kelar. Sekarang tinggal kita lanjut ke running. Tunggu sebentar. Setelah dia running nanti kita cek dulu apps-nya. Ini kan bakal nutup, kita hapus dulu yang tadi. Oke, kita bersih. Ya, sudah kebuka dulu. Kita ulang. Oh, belum. Oke, kita tunggu. Di running-nya kita lihat. Oke, ini kita clear. Gradle build running. Tunggu sampai install. Oke, butuh beberapa menit sepertinya. Oke, ya sudah. Launching activity. Kita lihat langsung di sini. Nah, dia sudah launching. Oke, otomatis langsung muncul di sini. Oke, kita lihat notifikasinya. Ini dia, yang ini. Oke, ini dia proximity, Notre Dame, dan blood sugar racing. Datanya akan sama seperti yang proximity, Notre Dame, sama blood racing sugar. Tanggalnya sama, tanggal hari ini. Jadi dia akan request sesuai tanggal yang kalian, sesuai tanggal aplikasi kalian atau tanggal dari handphone yang digunakan. Oke, semoga modul kali ini dapat membantu teman-teman untuk belajar lebih baik. Dan untuk modul berikutnya
kita akan bahas tentang stack notification. Oke, sampai jumpa dan happy coding.